Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi akdil imamah. Bab yang pertama itu yang dalam menjelaskan tentang akad imamah, mengangkat seorang imam. Al-imamah itu imamah, mengangkat seorang imam iku maudu'atun. Al-imamah itu akad imamah. Maudu'atun iku diselehaken li khilafati nubuwati sebagai khilafah, sebagai pengganti kenabian. Berarti otomatis yang dimaksud imamah di sini adalah setelah ba'da wafati Rasul. Karena apa? Karena agama harus berlanjut. Menyembah Allah harus berlanjut sampai tutup usia dunia. Nah, bagaimana caranya supaya stabil? Caranya adalah politik harus stabil, ekonomi harus stabil. Mulanya harus ada seorang pemimpin yang diikuti oleh orang banyak. Tujuannya untuk apa? Fi khirasati dini ing dalam menjaga agama, wasiasati dunia lan mensiasat lan ngatur urusan-urusan dunia. Wa akduha lan uti mengakad imamah liman kadue wong yaklumu kang jumenenge sapa man biha kelawan imamah fil umat ing dalam umat iku wajib bil ijma kelawan sepakati ulama. Wa in syadda senajan recel anhum saking umat al asoma sapa asam, ini seorang ulama lamun orang salah dari orang-orang Mu'tazilah. Selanjutnya, hal al khilafatu apa utawi khilafah iku wajibatun wajib syar'i kelawan syara ambil akli apa kelawan akal. Nah, lanjut, waktu lepalan diihtilafakan apa fi wujubih ing dalam wajib imamah, ing dalam wajib khilafah ya. Mengangkat seorang imam, seorang khalifah. Hal wajibat apa wajib apa khilafah bil akli kelawan akal au bisyar'i atau kelawan syara. Bisa itu artinya karena ada dalil syar'i yang menunjukkan memang harus mengangkat seorang pemimpin. Kalau bil akli berarti artinya memang secara akal harus ada pemimpin, sebab bila mana tidak ada seorang pemimpin maka dunia akan kacau balau, akan terjadi hukum rimba. Yang kuat akan jadi pemenang, yang akan jadi penguasa dan bisa berbuat semena-mena. Sehingga tidak aneh pada masa-masa jahiliyah perbudakan sangat semarak ya. Faqalat manggadau sapa ta'ifatun sagolongan ulama wajib apa khilafah bil aqli kelawan akal. Alasannya kenapa? Lima karena barang fit tiba ilokol ing dalam kewatakan orang-orang sing duwe akal minata saking taslim, saking pasrah berserah diri lizaimin maring pemimpin yamnauhum kang nyaga sapa zaim ing nas minata dalem nyegah saking saling mendolimi wabsilan mutusi sapa zaim bainahum ing dalam antarané nas fitanazu ing dalam pertentangan wata khosomilan saling perpadon. Jadi bila mana terjadi pertentangan bainal kaum, antar kaum atau antar satu orang dengan orang yang lain, itu bila mana didiamkan seperti itu akan sampai kapan? Harus ada yang menengahi. Yang menengahi siapa? Itu adalah orang yang ucapannya diikuti oleh semua kedua belah pihak. Yaitulah yang dinamakan khalifah atau imam atau zaim. Walau wulatulan lamun oranana utawi wulat utawi piro-piro penguasa iku maju lakan kayak tina ana saponas iku faudho, iku hukum rimba. Faudho iku orang-orang yang lemah, yang teraniaya, pasrah tapi dalam keterpaksaan. Orang-orang faudho itu dalam tafwid, menyerah, pasrah tapi dengan keterpaksaan karena ketidakmampuan. Muhmalina tukang den sia-siakan kabeh, artinya hak-hak mereka tidak ada yang tidak terpenuhi karena tidak ada yang mampu menolong mereka. Wahamajan lan orang-orang lemah, orang-orang yang dalam posisi rendah, orang hamko, hamajan. Mudoina kang kesia-sia kabeh sami mawon manane. Waqad qala lan teman-teman disapa al-afah al-audhiyu ini seorang syairun jahiliyun, penyair jahiliyah. Dilihat di bawah al-afwah nomor 3. Al-afah al-audiyu huwa Shala'ah ibn Amr bin Malik
Abu Rabi'ah min Bani Audi. Ya. Wa huwa tawi afah al audio iku syairun iku penyair jahilun kang bangsa jahiliyah, artinya zaman sebelum Islam. Minal basit saking bahar basit. Nah, dawuhna afah al audio nyatan. La yasluhun nasu fawdo la sarata lahum wala syaratun idza juhaluhum sadu. La yasluhu ora patut, ora layak, tidak akan islah, tidak akan baik anasu sapa manusia fawdo hale wong kang apa menyerah dalam keadaan terpaksa, tunduk tapi karena ketidakmampuan, bukan karena tunduk sesuai aturan. La satarota kang orana pemimpin iku mujud lahum kaduwen nas. Wala sarotun lan orana penguasa idza juhaluhum tatkalane sapa wong-wong bodoh nas sadu iku di penguasa sapa juhal. Ya, bagaimana nanti kondisinya bila mana yang jadi pemimpin justru adalah orang-orang bodoh karena mereka memiliki kekuatan. Akan seperti apa waqalat sapa ifatun golongan kang weneh. Nah, itu kan yang tadi yang mengatakan bahwa khilafah atau imamah itu wajabat bil akli sini ya. Qala ta'ifatun wajabat bil akli. Lima fi tibai ila qala min taslim li zaimin yamruhum an atadalum ani tadbin atadalim. Nah, ini pendapat yang kedua. Wa qala ta'ifatun ukhra. Qala dewa sapa ta'ifatun ukhra pendapat pepantan yang lain. Bal wajabat balik wajib apa khilafah bisyar'i kelawan syara. Jadi berpendapat taifah yang ini berarti wajibnya khilafah itu bukan dengan akal tapi bisyar'i, bahkan syariat pun memang mengharuskan harus ada pemimpin dunal akli. Jadi wajibnya khilafah itu bukan dengan akal tapi secara syar'i. Li'anal imam alasannya kenapa? Li'anal imam karena satu imam iku yakumun jumenengi sapa imam bi umurin kelawan piro-piro urusan syariatin kang bangsa syariat. Qad kana kang teman-teman anak apa umur iku qad kana kang teman-teman anak apa kelakuan titik telu mawon. Mujawazan iku diwenangkan, dibolehkan fil akli secara akal. Ala yaridu apa yen ta ora tumeka apa ta'budu apa ngibadah biha kelawan umur asyariyah. Jadi secara akal, jadi orang kok tidak melakukan ibadah secara syar'i itu tidak masalah, tidak masalah terjadi, tidak apa-apa. Mungkin saja terjadi, toh mereka pada zaman jahiliyah mereka tidak melakukan ibadah, tidak menyembah Allah, bahkan mereka menyembah patung, tapi tetap kehidupan terus berjalan. Falam yakun mangka oranana al aklu apa akal iku mujiban iku mewajibkan laha maring khilafah. Wa inna ma aujaba angin pestina mewajibkan apa al aklu akal ayamna apa yang ayamna ing yen tenyaga sapukul wahidin saban-saban suwi-suwi nafsahu ing awak dhewe kekulawahid menel uqala saking orang-orang sing duwe akal nyegah ane tadzalimin saking saling mendolimi wa taqatu ilan saling memutus. Wa yakhudalan yang tangalap sapukul wahid bimuktadal adli kelawan patrapan sifat adil. Masalah penyembah api, penyembah geni, penyembah berhala, penyembah srengenge urusanmu. Sepenting jangan menyakiti orang lain, jangan mengambil hak orang lain jangan mengambil harta orang dengan tanpa hak. Seperti itu kan bimuktadal adli. Fi tanasufi ing dalam gawe adil, gawe sedengan tanasub dalam penis pun gawe adil wa tawassulan gawe tumeka fayatada baru mangka ngurusi sapa kul wahid bi aqlihi kelawan akale kul wahid la bi aqli kurihi ora kelawan akale saliyane kul wahid. Berarti bila mana ingin baik ya harus pintar, harus bisa mengatur urusan sendiri, bukan diatur oleh orang lain. Lakin ja'a tetapi nataka asyara apa syara bitafwidil umuri kelawan memasrahkan segala urusan ila walihi maring wali ne kul wahid ya. Ila walihi maring wali ne kul wahid fidini ing dalam
urusan agama. Qala dawu sapa Allah ta'ala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu atiu Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang amanu kang beriman sapa alladzina atiu pada taat sira kabeh pada manut sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa atiu lan pada manut sira kabeh rasul ing rasul. Wa ulil amri lan manut ing ulil amri ing pemerintahan minkum sangking siro kabeh bukan dari golongan malaikat tapi minkum bagian dari kamu sekalian yang diangkat secara sah untuk menjadi imam, untuk menjadi khalifatun nubuwah. An-Nisa ayat ke-59. Fafarodo mangka mewajibkan apa syarat. Nah ini berarti pendapat yang mengatakan bahwa mengangkat imam itu wajibnya secara syar'i ya, bukan secara akli. Fafarada mangka mewajibkan apa akal, apa syar'i mawon. Alaina ing atase kita ta'ata ulil amri ing mentaati wong sing duweni pemerintahan. Fina ing dalam kita. Wahum utawi ulul amri iku al aimah iku piro-piro imam iku piro-piro pemimpin al muta'amiru kang pada ngurusi kabeh alaina ing atase kita. Kang dadi pemimpin kabeh mawon alaina ngurusi ing atase urusan-urusan kita. Nomor 1 notifikasi idan labuda fikul ahwal lil umat antahtaro man yunituhu fi tatbiqi ahkam wa hudud syar'ilah fil ardi bainan nas. Monggo tinggal di arti ini. Warwa lan meriwayatkan sapa Hisham bin Urwah an Abi Sholeh saking Abi Sholeh an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah saat temannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ikut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya likum bakal nguasana ing sira kabeh, bakal jadi pemimpin ing atas sira kabeh badi ing dalam sawise isun ai ba'da wafati ulatun sapa pira-pira pemimpin pira-pira penguasa fayalikum mangka bakal mimpin ing sira kabeh al baru sapa wong sing bagus bibirihi kelawan kebagusane al baru wayalikum lan bakal mimpin ing sira kabeh bakal nguasani ing sira al fajir sapa wong sing bajingan bi fujurih kelawan sifat bajingane al fajir. Mulane tentukan pemimpin yang bagaimana yang akan kita angkat, yang akan kita pasari mengurusi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Sebab orang baik akan memimpin bila mana diangkat jadi pemimpin dengan kebaikannya. Begitupun orang yang bajingan bila mana diangkat jadi pemimpin akan memimpin dengan kebajinganannya. Ya, kama qala Bahdim, siasatul kaum mabniun ala aqidatihim. Jadi siasatnya kaum itu dibangun di atas akidahnya mereka. In kana siasatuhum siasat apa kemudian waktu abadi mengaji politik itu in kana siasatuhum siasah ahlus sunnah wal jamaah in kana akidatuhum akidah ahlus sunnah wal jamaah fasyasatuhum siasah nahdlatul ulama atau siasah PKB wa in kanat akidatuhum akidatan wahabiyatan fasyasatuhum siasah satu VKS. Nonton lah. Hisham bin Urwah fayalikum albaru biwayalikum alfajil fujurihi fasma'u mangka padang ngrungu sira kabeh lahum maring wulat wa ati ulan pada taat sira kabeh pada tunduk sira kabeh fi kulli ing dalam saben-saben perkara wa faqo kang nyocok apa ma al haq ing kebenaran. Taatilah isma'u, taatilah mereka, ikutilah mereka, dengarkan kata-kata mereka fi kulli ma wafaqa al haq, tapi make qaid apa? Fi kulli ma wafaqa al haq, bila mana yang mereka sampaikan adalah kebenaran. Kemudian bila mana mereka menyuruh kita menyembah materi, bagaimana? Tidak boleh la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq, tidak ada taat kepada makhluk bila mana memerintahkan untuk maksiat kepada sang pencipta. Fa in ahsanu mangkalaman padu gawe bagus sapa wulat falakum maka manfaat kadue sira kabeh walahum lan manfaat untuk mereka wulat, berarti manfaat
untuk kita semua, kebaikan kita fidini wa dunia walah, begitupun untuk mereka. Wa in asa'ulan lamun pada gawe ala sapa wulat falakum, maka tetap manfaat untuk kamu sekalian dengan ketaatan kita kepada imam, kita mendapatkan pahala. Wa alaihim lan melarat ing atase wulat, bila mana mereka memimpin tapi tidak dengan cara yang baik, kita taat selama yang dia sampaikan adalah nyocoki hak, tapi wa alaihim, mereka akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat dengan kepemimpinannya yang tidak baik. Lanjut, fasulun ayhada fasulun fi bayani hukmil khilafah, yang dalam menjelaskan tentang hukumnya khilafah, hukumnya mengangkat seorang khalifah. Faidah sabata mengkatat kalau masih tetap sebut wujubul imamati, apa wajib mengangkat seorang imam fardu mengikuti keparduane imam iku alal kifayah, iku hukumi fardu tapi fardu alal kifayah, bukan fardu ain. Contohnya kal jihadi sami mawon, kal jihad iki artinya kapli tanzir, jadi menyamakan permasalahan ke masalah yang lain yang sudah jelas nasnya ya. Kal jihadi ka jihad wa talabil ilmi lan luru ilmu. Nah, berarti otomatis yang dimaksud di sini adalah talabil ilmi sing dihukumi fardu kifayah. Sebab ada ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain, seperti kita mempelajari fikih dasar untuk mengetahui tentang tashihil ibadah, tentang tashihil muamalah, bila mana kita bermuamalah, itu bukan fardu kifayah tapi fardu ain ya. Talabul ilmi dalam tanda kutip adalah ilmu yang pengamalannya adalah fardu kifayah, itu fardu kifayah. Faidha koma maka tatkalain jumenengi biha kelawan imamah, man sapa wong, faidha koma biha man sapa wong, huwa kang utawi man iku min ahliya saking ahlin imamah, sakota mangka gugur fardu apa kefarduane imamah alal kifayah ing sedalan kecukupan. Artinya bila mana sudah ada faidha koma biha man huwa min ahliha, bila mana sudah ada seseorang yang kemudian mengangkat diri atau diangkat menjadi seorang pemimpin yang dia siap untuk mengurusi urusan-urusan halayak umum, berjuang untuk kemaslahatan halayak umum, maka sakota fardu alal kifayah, berarti secara umum orang-orang lain tidak dosa karena sudah ada pemimpin. Sebaliknya berarti wa ilam yakum lamun orang jumani biha kalan imamah ahadun sepawang siji kharaja, ini insyaallah kharaja duduk kharaja ya, kharaja mangka dosa. Nah, kharaja mangka dosa minana saya saking manusia fadikon sapa dua golongan. Nah, bila mana wa in lam yakum biha ahadun, bila mana kok ada satu negara di situ memiliki kekayaan yang melimpah, memiliki kesuburan, orangnya banyak, beraneka ragam, tapi kok tidak ada pemimpin, tidak ada orang yang ditaati. Fa idzalam yakum bihadun kharaja minanasi farikana, maka yang berdosa adalah dua jenis manusia. Berarti tidak semua berdosa, dua jenis manusia. Farikana dua golongan. Apa sih dua golongan itu? Ahaduhuma utawi salah sejenis farikana iku ahlul ikhtiyar. Iku ahlul ikhtiyar artinya orang yang berhak untuk memilih, untuk menentukan siapa yang berhak jadi pemimpin. Berarti ini yang dimaksud dengan ahlul hal wal aqdi. Ahlul ikhtiyar itu ahlul hal wal aqdi. Hatta yahtaru, sehingga memilih siapa ahlul ikhtiyar. Imaman ing imam lil umati, untuk umat. Ya, sampai dia menentukan siapa yang berhak untuk menjadi imam yang diangkat dan layak untuk dijadikan seorang pemimpin. Satu, berarti bila mana golongan ini tidak bergerak, maka dia yang kena dosa. Adapun orang awam, orang-orang juhala, orang-orang yang tidak ngerti apa-apa, mereka tidak berdosa karena ketidakngertian mereka. Berarti kalau dari sini berarti lebih enak jadi orang bodoh ya, orang dosa. Ya tetap ala kulli halin al alim abdul minal jahil. Wasani utawi kang nomor loro iku ahlul imamati, iku ahlul imamah. Kalau yang tadi berarti ahlul ikhtiyar. Kalau yang kedua adalah ahlul imamah, orang yang berkompeten untuk menjadi seorang imam atau seorang khalifah. Hatta yantashiba, sehingga ngadeg-jejeg. Yantashiba itu apa?
hatayan tasyiba sehingga mencanangkan diri matan mawon sapa ahdu masalah sejina ahlul imamah lil imamati untuk menjadi pemimpin. Jadi sehingga salah seorang di antara mereka yang ahlul imamah itu memproklamasikan diri bahwa dia adalah pemimpin. Caranya itu nanti ada 3 macam cara. Satu adalah dengan bibaiati ahlil hali wal akdi. Yang kedua adalah bistikhlafil imam al-qadimah. Terus yang ketiga adalah bisyaukah karena dia memiliki kekuatan. Jadi salah satu dari 3 tadi ya. Walaisalan orang nana alaman ingat aseuwong ada kang liana paman hadainil fariqain iki 2 golongan. 2 golongan itu yang mana? Yang itu tadi. Yang pertama adalah ahlul ikhtiyar, yang kedua ahlul imamah. Walaisa alaman ing atas uang ada kang liana sapa man hadainil fariqain iki golongan loro minal umat saking khalayak umum fi ta'khiril imamat ing dalam ngeheraken mengangkat seorang imam kharajun opo dosana mulane di atas itu bukan kharaja tapi haraja pakai ha ya ha bukan kha kharajun opo dosa wala ma'samun lan ora dosa itu atau tafsir berarti yang berdosa adalah 2 golongan ini ya sementara man ada hadal fariqain orang yang selain golongan tadi berarti artinya adalah orang-orang awam yang tidak berkompeten untuk menentukan mana yang berhak untuk jadi imam, begitupun berhak untuk jadi imam sendiri, itu berarti tidak berdosa. Wa idza tamaya jalan tatkala ada beda. Hadzanil fariqun sapa iki golongan loro minal umat saking umat fi fardil imamat ing dalam kepardian mengangkat seorang imam wajib mangko wajib ayu tabara apa yang tadi wilang-wilang kulu fariqin sapa saben-saben golongan minhum saking fariqain itu siapa? Fariqain di sini adalah yang pertama adalah ahlul ikhtiyar, yang kedua ahlul imamah. Bisyuruti klan piro syarat al mu'tabarat kang mu'tabar yang den wilang-wilang fihi ing dalam kulu farik. Wa amma ahlul ikhtiyar, ana pun utawi ahlul ikhtiyar. Ahlul ikhtiyar ini kita mengenal dengan nama ahlul hal wal akdi. Kalau konteksnya di Indonesia adalah kalau pada masa-masa demokrasi zaman dulu itu anggota DPR RI yang punya hak untuk memilih siapa yang layak untuk dijadikan pemimpin. Ama ahlul ikhtiyar fasyurutu mengikuti pira syarat alam mu'tabaru kang den wilang fing dalam ahlul ikhtiyar iku salah satu niku ada telu. Ama ahlul ikhtiyar fasyurut alam mu'tabaru fihim salah satu syaratnya ana telu nomor 1. Ahaduha utus salah sejina syurut asalasa iku al-adali harus memiliki sifat adalah. Adalah itu apa? Adalah malakatun. Sifat taqumu bil insan yang melekat pada diri seseorang tamna'u sahibiha anirtikabil kabair yang dengan adanya malakah tadi mencegah dari orang tersebut untuk melakukan dosa besar. Awil isror ala syokoir atau terus menerus melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil bila mana dijadikan rutinitas dilakukan terus menerus setiap hari itu akan menjadi dosa besar yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kefasikan. Bila mana fasik berarti dia tidak berhak untuk mengangkat seorang imam. La syaghirata ma'al israr wala kabirata ma'at taubah. Tidak ada istilah dosa kecil bila mana dijadikan rutinitas terus menerus dilakukan. Wala kabirata ma'at taubah, dan tidak ada istilah dosa besar bila mana segera dia bertaubat setelah terjerumus melakukan kesalahan. Al-adalatu iku sifat adalah al-jami'atu yang mengumpulkan li syurutihya maring pir-pir sifatnya adalah. Penjelasan lebih luas tentang adalah itu bisa dilihat di kitab-kitab fikih ya. Lanjut no yang nomor loro wasan uti kang nomor loro dari 3 syarat tadi iku al-ilmu iku ilmu. Al-ilmu aladzi yutawassalu bihi ila ma'rifati man yastaiqul imamah. Al-ilmu iku ilmu aladzi sukang bisa digawe perantaraan kang digitu mengkebih kalian ilmu apa ila ma'rifati man maring mengetahui uang-uang
siapa-siapa yang berhak sapa man al imamate ing untuk dijadikan pemimpin, ya, untuk dijadikan imam. Siapa-siapa yang layak dari sisi kecakapan, dari sisi ilmu, dari sisi keberanian, dari sisi sifat adil. Tidak semua orang alim itu layak untuk dijadikan pemimpin, karena ada syarat-syarat yang lain yang harus terpenuhi. Tidak semua orang yang gagah berani, punya nyali besar, layak untuk dijadikan pemimpin. Karena ada syarat-syarat yang lain harus terpenuhi. Yastaiqu al ala syuruti ing atas pira-pira syarat al mutabarid kang den wilang-wilang fi ing dalem apa? Al imamah, ya. Al mutabar fi ing dalem syurut al mutabar fi ing dalem imamah, ya, syarat yang terpenuhi. Nomor 3, al ilmu. Jadi memiliki wawasan luas, memiliki pengetahuan, sehingga dia bisa menentukan mana-mana orang-orang yang seandainya diangkat jadi pemimpin, dia akan membawa kebaikan untuk umat, bukan malah terperosok ke dalam kemunduran. Nah, itu ya. Nomor 3, asal itu kang nomor 3 iku arro'yu iku harus punya pendapat yang jenius. Wal hikmatulan hikmah. Al muadiyane kang neka akan karone al hikmah karo ro'yu. Ilah tiariman maring memilih orang. Huwa kang utiman iku lil imamati. Huwa kang utiman lil imamati maring dari imam iku asal iku lewih bagus, lewih layak, ya, lewih patut. Dia ini walaupun dalam usia mungkin kalah dibanding calon yang lain, tapi dia itu bisa membawa perubahan besar bila mana dia terpilih menjadi seorang imam misalkan. Bitadbiril masolih kelawan ngatur piro-piro kemaslahatan. Aqwamu tur leuwih jejeg wa arfun tur leuwih ngerti leuwih apa? Arf itu. Dia leuwih paham, leuwih mahir. Walaisalan oranana liman kaduwong. Walaisalan orang liman ikut kaduwong kana kang ana sapa man fi baladil imam ing dalam negara imam ala ghairihi ing atas sasaliyane man min ahli biladi ing atas saking pira-pira ahli negara. Fadlun opo fadlun keutamaan. Fadlun maziatun opo keutamaan. Fadlun maziatin. Maziatin sami mohon mana ya? Fadlun keutamaan yang membedakan. Fadlu maziatin, ya. Takodama kang ngungguli sapa man biha kelan maziyah alaihi ing atase ghairihi. Artinya semua orang punya hak untuk memilih dan untuk dipilih bila mana memenuhi kriteria tadi. Wa inna masyarakat pastina dadi man sapa wong yahduru kang hadir sapa man bibaladil imam dalam negara imam iku matalun iku ngurusi li akdil imamati maring akad imamah urfan secara uruf la syar'an ora secara syar'i li subuqi ilmihim karena leuwih disitine ngertine man yahduru bibaladil imam bimawatihi kelawan matine imam misalkan. Wali alaman lan kana satamene wong ya sulu kang patut sapaan khilafati maring dadi khalifah fil aglabi ing dalem golibe iku maujuduna iku maujud iku ana fi baladihi ing dalem negarane imam li anaman ya sulu lil khilafah fil aglab maujuduna fi baladihi ing dalem negarane imam, ya. Di dalam satu negara pasti ada orang yang berhak yang lebih layak untuk dijadikan atau memenuhi kriteria untuk dijadikan khalifah. Faslun fi syurut alatiyan bagi tawafurha fil khalifah. Cukup sementara semantan mawon. Bari mangga dikoreksi Kang Ibin ya. Dikoreksi. Pasti akeh sing keliru.
mungkin dalam rujukan atau dalam pemahaman, mangga dikoreksi mawon. Mudah-mudahan iki bisa berlanjut. Wallahu a'lam.